Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 276 Menara. Pria muda pendek dan gemuk itu berteriak dengan menusuk hati, berteriak dengan mengerikan, dan tubuh gemuknya bergetar hebat. Saya melihat darah di selangkangannya, dan barangnya telah menghilang. Selangkangan Luming mengencang tanpa sadar, dia bisa melihat dengan jelas sekarang bahwa Xian Yanqing menjentikkan jari, dan kelopak teratai hitam terbang keluar, memotong benda pemuda gemuk itu. Melihat pemandangan ini, anak muda lainnya juga merasakan hawa dingin di selangkangannya. Ah, kakak senior ke-6, balaskan dendamku. Pria muda bertubuh gempal itu terus menjerit sengsara. Jalang, kamu mencari kematian, ambil tindakan, bunuh mereka. Kakak ke-6 meraung, dan dia yang pertama membunuh Luming. Dia ingin menyelesaikan Luming terlebih dahulu, dan kemudian menyiksa Xian Yanqing dengan baik. Telapak tangan humanistik. Luming tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung memainkan gerakan terkuat. Jejak telapak tangan besar tiba-tiba terbentuk di atas kepala kakak ke-6, dan menampar, kekuatan dan kekuatannya mencengangkan. Kakak ke-6 merasa ngeri, dia tidak pernah menyangka serangan Luming begitu mengerikan, dia segera pecah dengan seluruh kekuatannya untuk menahan langkah ini. Menabrak. Dengan suara keras, kakak ke-6 langsung diledakkan ke tanah, dan sebuah kawah besar meledak di tanah. Asap dan debu menghilang, dan kakak ke-6 terbaring di lubang besar seperti genangan lumpur, sekarat. 6 pemuda lainnya berdiri di sana dalam keadaan linglung, lalu gemetar dan berkeringat deras. Satu langkah untuk menyelesaikan saudara ke-6 yang adalah Wu Zong. Apakah ini masih seorang pejuang di tingkat ahli bela diri yang hebat? Pemuda gembal itu lupa berteriak, matanya membelalak ngeri. Lari! Teriak seorang pemuda, dan ke-6 pemuda itu berbalik dan lari. Tunggu aku! Pemuda pendek dan gemuk itu menjerit, tetapi rasa sakit di selangkangannya sangat parah. Dia tidak bisa berlari sama sekali. Air mata akan mengalir keluar dari matanya. Ingin lari? Apakah kamu bisa lari? Suara Xian Yanqing seperti salju musim dingin, sangat dingin. Dia melambaikan tangannya, dan kelopak teratai hitam beterbangan satu demi satu. Pemuda pendek dan gemuk adalah yang pertama menanggung beban, dan dibunuh bahkan tanpa berteriak. Kelopaknya meledak di udara, lebih tajam dari bilah yang paling tajam. Dengan teriakan dan nafas, ke-6 pemuda itu tewas. Pada saat ini, kakak ke-6 telah kehabisan napas. Segera, satu demi satu prasasti muncul di langit, mengeluarkan darah dari mayat-mayat ini dan memadatkannya menjadi kristal darah. Tapi tidak semua orang bisa memadatkan kristal pemurnian darah. Luming menemukan bahwa hanya prajurit dengan garis keturunan tingkat kelima yang dapat memadatkan kristal pemurnian darah. Di bawah garis keturunan tingkat kelima, energi darah runtuh sebelum memadatkan satu kristal pemurnian darah. Dan salah satu pemuda, dengan garis keturunan tingkat 6, sebenarnya memadatkan 2 kristal pemurnian darah. Dan saudara senior ke-6, sebagai Wu Zong, membangunkan garis keturunan keduanya adalah garis keturunan tingkat 9 yang fana, dan dia memadatkan 16 kristal pemurnian darah sekaligus. Setiap kali garis keturunan lebih tinggi, jumlah kristal pemurnian darah kental akan berlipat ganda, dan itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. 8 orang memadatkan total 22 kristal pemurnian darah. Luming dan Xian Yanqing membaginya secara merata, masing-masing 11, dan kemudian mereka pergi dari sini. Sepanjang jalan, keduanya menghadapi beberapa penyergapan lagi, tetapi musuh terkuat adalah Wu Zong Yizong, dan mereka semua dibunuh balik oleh keduanya, dan masing-masing dari mereka mendapatkan lebih dari selusin kristal pemurnian darah. Meskipun Luming memiliki 4.000 pil pemurnian darah, semakin banyak hal semacam ini, semakin baik, semakin banyak garis keturunan kedua, semakin besar kemungkinan untuk membangkitkan garis keturunan tingkat yang lebih tinggi. Menurut Jiu yang Supreme, garis keturunan pertamanya terbangun karena esensi darah Jiulong, tetapi garis keturunan kedua tidak ada hubungannya dengan esensi darah Jiulong, itu adalah garis keturunannya sendiri yang terbangun. Garis keturunan Luming sendiri tidak akan terlalu maju. Luya menghilangkan garis keturunannya dan membangunkan garis keturunan tingkat kelima. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa garis keturunan pertama Luming sendiri tidak akan melebihi level 5. Oleh karena itu, garis keturunan keduanya mungkin tidak terlalu tinggi,
Jadi dia membutuhkan banyak pil pemurnian darah, kristal pemurnian darah, DLL. Garis keturunan kedua sangat istimewa. Beberapa orang mungkin membangkitkan garis keturunan tingkat tinggi tanpa menggunakan harta seperti pil pemurnian darah untuk mengisi kembali potensi garis keturunan, tetapi itu tidak mutlak. Dengan harta seperti kristal darah, kemungkinan kebangkitan garis keturunan tingkat tinggi jauh lebih tinggi. Setengah jam kemudian, keduanya muncul di depan sebuah gedung besar berlantai 7. Bangunan ini berbentuk seperti menara. Di depan menara, ratusan anak muda berdiri saling berhadapan, semua menatap menara. Gerbang menara ditutup. Aku baru saja mencobanya. Pintu ini sangat berat. Tidak dapat dibuka oleh satu orang atau beberapa orang. Aku menyarankan agar kita bekerja sama untuk membuka pintu. Adapun harta di dalamnya, biarkan kekuatan yang berbicara. Seorang pemuda pria berjubah brokat berteriak. Siapa yang tahu jika kamu akan menyelinap menyerang ketika kita membuka gerbang? Aku tidak khawatir tentang itu. Teriak seorang pemuda dengan penampilan monyet kurus. Jika kamu khawatir, kamu bisa keluar. Pria muda berjubah brokat itu sangat kuat. Kamu. Wajah pemuda monyet kurus itu menjadi jelek, tapi dia tidak berani membantah. Saya ingin harta, tapi saya tidak punya nyali. Saya ditakdirkan untuk menjadi sia-sia, dan saya tidak akan memiliki masa depan dalam hidup saya. Pemuda berjubah brokat mengejek, lalu melirik yang lain, dan berkata, bagaimana kalau apakah kita akan bertindak bersama dan membuka gerbang menara? Oke, aku berjanji untuk bertarung bersama. Aku juga setuju. Hampir semua orang setuju. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, Anda hanya bisa membuka pintunya terlebih dahulu. Serang bersama. Pria muda berbaju brokat itu berteriak keras, melakukan pukulan yang kuat. Tembak. Yang lainnya juga menembak bersama, dan tiba-tiba semua jenis energi pedang, cahaya pedang, kekuatan tinju, angin telapak tangan, DLL, semuanya meledak menuju gerbang menara. Bum bum bum. Bangunan itu meraung, lampunya berkedip-kedip, dan akhirnya terdengar suara keras, dan pintunya dibanting terbuka. Desir. Desir. Segera, puluhan orang bergegas menuju gerbang, takut jika mereka terlambat selangkah, harta itu akan diambil oleh orang lain. Ah! Ah! Tapi saat berikutnya, terdengar jeritan dan jeritan, puluhan orang bergegas masuk ke gerbang, setidaknya 20 orang berteriak, dan kepala mereka tiba-tiba meledak. Dan selusin orang lainnya semuanya kuat di alam Wuzongjing, membombardir sekeliling, seolah-olah mereka sedang melawan sesuatu. Prasasti muncul di langit, dan para pemuda yang terbunuh semuanya terkondensasi menjadi kristal darah. Ada apa di sana? Seseorang di luar gerbang berteriak ketakutan. Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Terlalu aneh, aku tetap tidak mau masuk. Seseorang mundur. Pada saat ini, orang kuat Wuzong itu telah masuk dan menghilang. Semacam serangga berwarna darah. Luming menatap gerbang dengan mata tajam. Dengan penglihatannya, dia masih melihat objek yang menyerang. Itu adalah serangga berwarna merah darah, setipis rambut, seperti jangkrik, dan kecepatan utamanya sangat cepat sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang di antara kilatan. Hanya mereka yang kuat di Wuzong yang dapat menemukannya. Jenis jangkrik darah ini, asalkan mengalir ke kepala, kepala akan meledak. Masuk, masuk. Pakar Wuzong lainnya bergegas masuk satu demi satu, sementara Luming dan Xian Yanqing bergerak dan mengikuti kerumunan. Kulit pohon. Begitu dia bergegas masuk, jangkrik darah menembaknya, dan dia menembak, menyapu jangkrik darah itu, dan bergegas masuk. Xian Yanqing serupa, mengikuti di sisi Luming. Bab 277 Pil Roh Kuno 1 Yuan. Setelah Luming bergegas masuk, dia mengambil beberapa kristal pemurnian darah. Nest, mengapa kedua ahli bela diri hebat itu begitu kuat? Di luar, para ahli bela diri setingkat ahli bela diri itu tampak tercengang. Setelah Luming dan Xian Yanqing masuk, mereka melihat sebuah tangga lebar menuju ke lantai 2. Tanpa ragu, keduanya bergegas dan menemukan ada rak di lantai 2. Rak itu kosong, tetapi di samping rak itu ada beberapa mayat mumi. Terlihat jelas bahwa setelah dibunuh, darahnya ditarik dan kental.
Disebabkan oleh kristal darah. Jelas, barang-barang di sini telah dijarah oleh orang-orang yang masuk lebih dulu. Cepat, naik. Keluar dari sini. Matilah aku. Kaulah yang mati. Ada kekacauan di tempat kejadian, semua orang ingin naik, jadi wajar saja ada kekacauan, 7 atau 8 orang berjuang bersama. Panggilan. Seorang pria muda dengan tomahawk menebas luming dengan kapak. Basis budidaya wuzong tingkat pertama tidak diragukan lagi terungkap. Apakah kamu benar-benar mengira aku kesemek yang lembut? Mata luming menjadi dingin, dan dia membanting telapak tangannya, cetakan telapak tangan yang besar menghantam pemuda itu. Menabrak. Tulang pemuda itu langsung patah oleh pengeboman, dan dia terlempar ke belakang, tetapi dia tidak mati, karena pemuda ini juga berlatih seni bela diri tingkat bumi, yang memblokir sebagian dari kekuatan daopal manusia. Meski begitu, pemuda kuat lainnya terkejut dan menatap Luming dengan ketakutan. Dari mana datangnya seniman bela diri hebat yang begitu kuat? Saya telah melihat beberapa seniman bela diri hebat terkuat di Kekaisaran Zhao Darah. Tetapi tidak ada orang seperti itu, kata seseorang dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang Luming dan Xian Yanqing dengan ketakutan. Luming tidak peduli untuk memperhatikan mereka, dan bergegas ke lantai 3 bersama Xian Yanqing. Ada juga beberapa rak di lantai 3, dan barang-barang di rak juga dijarah. Luming dan Xian Yanqing tidak berhenti sama sekali, mereka terus bergegas ke atas. Lantai 4, lantai 5, lantai 6. Sampai lantai 6, keduanya selalu selangkah di belakang yang lain, dan semuanya dijarah. Saat kami sampai di lantai 6, kami mendengar suara perkelahian sengit yang berasal dari lantai 7. Keduanya bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ledakan! Ledakan! Di lantai 7, ada 6 pemuda, berkelahi dengan sengit. Salah satunya adalah pemuda berjubah brokat, kultivasi orang ini berada di level kedua Wuzong, dan dia pasti jenius. 5 orang lainnya semuanya berada di puncak level pertama Wuzong. Pertarungan itu sangat sengit, dan ke-6 orang itu bertarung dalam jarak dekat, tetapi jelas bahwa pemuda berjubah brokat lebih unggul. Di lantai 7 hanya ada 2 rak, dan beberapa botol batu giok diletakkan di rak. Terbaca di rak, obat mujarab kuno Yuan, obat kelas menengah kelas 4. Hati Luming terkejut, dan kemudian cahaya yang mencengangkan terpancar dari matanya. Pil roh kuno 1 Yuan, pil kelas menengah tingkat 4, dapat meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat, dan sangat berguna untuk Wuzong. Di luar, harga ramuan kuno 1 Yuan sangat tinggi, dan seringkali tidak ada pasar untuk itu. Saya harus mendapatkan beberapa. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, saya akan dapat mencapai puncak tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri yang hebat, dan kemudian menelan pil pemurnian darah dan kristal darah, mengembunkan darah, dan menghancurkannya. Melalui ranah leluhur bela diri. Luming berpikir cepat di dalam hatinya. Di tempat ini, Luming tidak punya waktu untuk melahap sari darah orang lain. Sari darah prajurit yang tewas dalam pertempuran semuanya telah terkondensasi menjadi kristal darah. Jika dia tidak bisa menelan sari darah, kultivasi Luming tidak dapat ditingkatkan di waktu singkat. Dan ramuan kuno 1 elemen muncul pada waktu yang tepat. Kamu juga ingin bertarung denganku, pengadilan mati. Teriak pria muda dengan brokat, matanya seperti kilat, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ungu yang kuat, dan dia menampar cetakan telapak tangan ungu, yang begitu kuat sehingga anak muda lainnya mundur satu demi satu. Zisong, ada begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin kamu menelan obat mujarab kuno sendirian? Teriak pemuda lainnya. Benarkah? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, Ziji Golden Dragon Palm. Zisong meraung, cahaya ungu di tubuhnya sangat kuat. Naga emas asli meraung. Menabrak. Pria muda itu dipukul oleh naga emas dan langsung terbang keluar, batuk darah, napasnya sangat lemah, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Apakah tidak mungkin sekarang? Zisong menatap pemuda itu dengan dingin, dan kemudian memandang yang lain. Ekspresi 4 pemuda lainnya tiba-tiba berubah. Cepat dan keluar, jika kamu tidak keluar, kamu akan berakhir seperti dia. Zisong memandang yang lain dengan dingin dengan sikap yang mengesankan. Zisong, kami berempat, kami mungkin tidak takut padamu jika kami bergabung. Seorang pemuda jangkung berkata dengan enggan. Adapun Luming dan Xian Yanqing, mereka langsung diabaikan olehnya.
Ledakan. Begitu pemuda jangkung selesai berbicara, Zisong menamparnya dengan telapak tangan, dan seekor naga emas keluar. Dengan teriakan, pemuda itu terbelah dua oleh naga emas. Seluruh tubuh darah dipadatkan menjadi 16 kristal darah murni yang dikumpulkan oleh Zisong. Kamu masih ingin bergabung? Ini akhirnya. Zisong mencibir. Wajah dari tiga yang tersisa sangat ngeri, Zisong terlalu kuat, dan mereka sama sekali bukan lawan saat mereka menggunakan gerakan unik mereka. Mereka saling memandang, dan akhirnya mundur ke lantai 6 dengan enggan. Bukankah kalian berdua keluar? Pada saat ini, Zisong menatap Luming dan Xian Yanqing. Keluar. Keluar dan tunjukkan padaku. Kata Luming dengan senyum tipis. Dalam sekejap, wajah Zisong menjadi gelap, dan dia berkata, "Nak, apakah kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu katakan? Sekarang, jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa." Dua ahli bela diri yang hebat juga ingin mendapatkan tangan mereka, ramuan kuno 1 yuan, benar-benar aneh, saya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Zisong memandang rendah Luming, dan berjalan menuju Luming. Nak, apakah kamu bunuh diri, atau aku yang melakukannya? Jika aku melakukannya, kamu tidak akan mati dengan begitu bahagia. Juga, Nona, jika kamu bersumpah untuk menjadi selirku dan melayaniku dengan baik selama sisa hidupmu, aku berjanji untuk membiarkanmu pergi. Zisong menatap tatapan Xian Yanqing, dan cahaya yang menyala-nyala melintas di atasnya. Kecantikan Xian Yanqing memang langka di dunia, dan jarang ada pria yang tergoda saat melihatnya. Sampah sepertimu pantas mendapatkannya. Xian Yanqing mencibir. Jika kamu tidak ingin minum roti panggang dan minum anggur yang enak, maka aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Zisong meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan menampar Luming dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan ungu melonjak ke arahnya. Dengan kilatan di mata Luming, dia juga membanting telapak tangannya. Telapak kemanusiaan memadat. Ledakan. Kedua cetakan telapak tangan terbanting bersamaan, dan dengan keras, sosok Luming bergoyang sedikit, sementara Zisong mundur 3 langkah sebelum berdiri kokoh. Pada saat ini, ekspresi yang tak terbayangkan muncul di wajahnya. Seorang seniman bela diri yang hebat dari seniman bela diri tingkat 9 dapat menjatuhkannya kembali dengan 1 telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Kemudian, niat membunuh yang sangat dingin meletus, meraung, sial, matilah. Cahaya ungu di tubuh Zisong sangat kuat, dan kemudian berubah menjadi emas, dan telapak tangan meledak, naga emas menerkam. Naga asli emas menyatu dengan kekuatan yang kuat. Potensi dan panasnya pinus ungu juga sangat kuat, mencapai kesuksesan kecil. Bab 278 Darah Zhao 50 Supernova. Human Dao Palm. Teriak Luming, dan membanting telapak tangan lainnya. Dengan telapak tangan ini, Luming mencoba yang terbaik untuk berintegrasi ke dalam angin dan api. Ledakan. Jejak telapak tangan manusia bertabrakan dengan naga emas. Terdengar raungan keras, dan kemudian, telapak tangan manusia hancur sedikit demi sedikit, dan kekuatan yang menakutkan menyerbu Luming, yang mau tidak mau mundur. Kekuatan tempur Zisong memang sangat dahsyat. Luming menemukan bahwa dengan peningkatan basis kultivasinya, lawan yang dia hadapi menjadi semakin kuat. Ketika menghadapi Wusong muda ini, keunggulannya dalam banyak aspek tidak lagi begitu jelas. Hampir semua master seni bela diri muda ini telah mengembangkan seni bela diri tingkat prefektur, dan semuanya telah memahami kekuatannya, dan panasnya tidak rendah. Meskipun Luming memiliki sedikit keunggulan dalam hal keterampilan bela diri dan momentum, itu tidak terlalu bagus. Juga, bagaimana Wusong yang kuat bisa mengolah kungfu tingkat kuning? Umumnya, ini adalah kungfu tingkat misterius tingkat tinggi, dan tidak mengherankan jika beberapa orang bahkan berlatih kungfu tingkat bumi. Semakin tinggi level kungfu, semakin kental dan kental ki sejati yang dipupuk. Energi sejati Luming tidak bisa 5 kali lipat dari orang-orang ini, jadi keuntungannya semakin berkurang. Bahkan lebih sulit untuk bertarung dengan melompati, jadi Luming dipukul mundur oleh Zisong. Sedikit yang dia tahu, Zisong bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, bukan Wusong tingkat 2 biasa. Dengan telapak tangan penuh, dia hanya memukul mundur Luming, tetapi tidak membunuhnya, yang membuatnya menjadi sedikit sulit dipercaya.
Bunuh, bakat anak ini lebih tinggi dariku, dia tidak bisa tinggal di dunia ini. Zisong meraung di dalam hatinya, dan membunuh Luming lagi. Cici. Pada saat ini, Xian Yanqing juga bergerak, bunga teratai hitam mengembun di sekujur tubuhnya, kelopak hitam berkibar, dan menyelimuti pinus ungu. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan hitam meraung. Bitch, pengadilan kematian. Zisong berteriak keras, menggunakan sebagian dari kekuatannya, dan meledak ke arah Xian Yanqing. Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, mereka bertiga bertarung bersama. Kekuatan tempur Xian Yanqing juga sangat mencengangkan, tidak lebih buruk dari Luming, keduanya bekerja sama dan melawan Zisong hingga seri. Wajah Zisong sangat suram, semakin banyak pertempuran, semakin dia ketakutan. Mereka bertiga bertarung dengan sengit. Tetapi di dinding sekitar lantai 7, prasasti muncul satu demi satu, menghilangkan sebagian besar kekuatan, jika tidak, pil roh kuno itu akan hancur. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 50 gerakan. Di lantai 6, 3 pemuda dari tingkat pertama Wuzong berdiri di sana, mendengarkan raungan keras yang datang dari lantai 7, ketiganya saling memandang dengan cemas. Siapa yang dilawan Zisong? Mungkinkah pria dan wanita dari dua seniman bela diri hebat sebelumnya? Tapi bagaimana ini mungkin? Bisakah dua pria dan wanita muda, Jius Hong, master seni bela diri yang hebat, melawan Zisong seperti ini? Jadi apa mereka? Limbah? Mereka tidak bisa dipercaya. Tapi selain dua pria dan wanita muda itu, tidak ada orang lain di atas sana. Ketiganya memutuskan untuk menunggu di lantai 6. Mati untukku, mati untukku. Lagu ungu meraung, cahaya keemasan mendidih di sekujur tubuhnya, sangat kaya. Dia meraung di dalam hatinya, ingin membunuh Luming dan Xian Yanqing, tetapi dia tidak berhasil sama sekali. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan di tubuh Zisong mulai menghilang dengan cepat. Sial, kalian berdua bajingan, jalang, tunggu aku, Zisong, tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Zisong meraung marah, dan mengayunkan beberapa telapak tangan berturut-turut, menghalangi serangan Luming dan Xian Yanqing. Kemudian dia berlari ke lantai 6, dan menghilang di tangga dalam sekejap. Dia mempertahankan keadaan emas itu, yang sangat menghabiskan energi sejatinya. Sekarang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tidak punya pilihan selain melarikan diri, jika tidak, dia akan dibunuh bersama oleh Luming dan Xian Yanqing. Di lantai 6, ketiga pemuda itu sedang menunggu, ketika mereka tiba-tiba melihat Zisong bergegas turun dari lantai 7 dengan kecepatan tinggi, bergegas pergi, dan berlari ke bawah. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Ini membuat ketiga anak muda itu terlihat terpana. Mungkinkah Zisong dikalahkan? Ketiga pemuda itu saling memandang dan tersentak. Setelah itu, tanpa ragu, mereka melarikan diri. Di lantai 7, Luming dan Xian Yanqing melihat sekeliling. Ada total 2 rak, masing-masing dengan botol giok, yang semuanya merupakan obat mujarab kuno 1 yuan. Setengah untuk setiap orang. Luming tersenyum, lalu berjalan ke salah satu rak, sementara Xian Yanqing berjalan ke rak lainnya. Luming melirik dan menghitung bahwa total ada 49 botol batu giok. Luming mengambil botol batu giok, dan ketika dia membukanya, dia mencium aroma obat yang kuat. Di dalam botol batu giok terdapat 9 butir pil putih susu. Luming sangat gembira, dan dengan lambaian tangannya, masukkan semua botol batu giok ini ke kuil tertinggi. Di sisi lain, Xian Yanqing juga menyimpan pil roh kuno 1 yuan, dengan senyuman di wajahnya. Dengan ramuan kuno 1 elemen ini, aku akan segera bisa bergegas ke dunia Wuzong, dan aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Xian Yanqing menatap Luming dan berkata dengan kejam. Luming terdiam, kenapa gadis kecil ini terus memikirkan omong kosong ini? Segera, Xian Yanqing berjalan lebih dulu, dan Luming mengikuti sambil tersenyum. Setelah turun, tidak ada seorang pun di lantai bawah. Ketika keduanya meninggalkan gedung, mereka menemukan bahwa semua orang di luar telah pergi. Di ranah rahasia ini, tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa tinggal, dan tidak ada yang mau membuang waktu, karena tidak berhasil di sini, mereka harus mencari tempat lain.
Keduanya meninggalkan paviliun, memilih arah secara acak, dan berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka ingin menemukan tempat terpencil, menelan obat mujarab kuno 1 yuan, dan meningkatkan kultivasi mereka. Setengah jam kemudian, keduanya melewati sebuah istana bobrok. Lari, di dalam adalah Zhao Hong, salah satu dari 50 supernova kekaisaran Zhao darah. Teriakan ngeri datang dari istana yang bobrok. Segera, lebih dari 20 anak muda berlari keluar dari istana yang bobrok itu dengan ngeri. Kematian. Dari istana yang bobrok, terdengar teriakan dingin yang penuh dengan niat membunuh, dan kemudian, cahaya pisau yang mengerikan ditebas. Ah! Ah! Jeritan melengking berlanjut, dan lebih dari 20 anak muda semuanya dipenggal oleh pisau ini. Prasasti memenuhi langit, dan kristal darah memadat satu persatu. Seorang pria muda dengan rambut acak-acakan dan pisau panjang di punggungnya melangkah keluar. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan semua kristal pemurnian darah. Segera, matanya melihat ke depan. Niat membunuh Linglai menyebar. 1000 meter jauhnya, ekspresi Lu Ming dan Xian Yanqing berubah. Ayo pergi! Lu Ming berteriak pelan, dan Xian Yanqing segera pergi dari sini. Pemuda ini terlalu kuat, sama sekali tidak bisa bertarung dengan mereka berdua sekarang. Blood Zhao 50 Supernova adalah seorang jenius setingkat dengan 6 pahlawan Liang. Melihat sosok Lu Ming dan Xian Yanqing pergi, mata Zhao Hong berkilat, dan bukannya mengejar mereka, dia berbalik dan memasuki istana bobrok. 50 mil jauhnya, di sebuah lembah, terdengar teriakan. Duan Ling, salah satu dari 9 pahlawan kekaisaran Yingyue, jangan bunuh aku. Saat berikutnya, energi pedang yang mengejutkan meledak dari lembah, dan lebih dari selusin pemuda kuat dipenggal oleh pedang, berubah menjadi kristal penyuling darah. Tidak peduli apakah itu tingkat pertama Wuzong atau tingkat kedua Wuzong, tidak ada yang lolos dari nasib terbunuh. Lu Ming dan Xian Yanqing, yang melihat pemandangan ini di kejauhan, berbalik dan pergi tanpa henti. Ratusan mil jauhnya dari Lu Ming dan yang lainnya, di antara runtuhan, Yang Liuji memandang ke langit dan tertawa, dan di sekelilingnya, setidaknya ada 50 mayat muda tergeletak di sana, energi darah mereka terkondensasi menjadi kristal darah. Di alam rahasia, pembunuhan terjadi setiap saat, hanya yang kuat yang bisa bertahan dan memanfaatkan peluang. Bab 279 memulai kenaikan. 1 jam kemudian, keduanya muncul di ngarai terpencil. Itu sangat terpencil dan tidak dapat diakses, dan merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi. Tanpa berkata apa-apa, keduanya duduk bersila, mengeluarkan ramuan kuno, dan mulai berlatih. Dia mengeluarkan botol giok, membuka tutup botol, dan segera aroma obat memenuhi udara. Pil roh kuno Yuan adalah pil kelas menengah tingkat 4, yang sangat membantu Zong dan sangat berharga. Lu Ming menuangkan satu dan menelannya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang kuat berasal dari darah 9 naga. Segera, kekuatan ramuan disempurnakan, dan Lu Ming merasa kultivasinya sedikit meningkat. Kekuatan obat dari ramuan kuno 1 elemen setidaknya puluhan kali lipat dari pil iblis 9 lapis tingkat ketiga. Saat ini, Lu Ming membuka matanya dan menatap Xian Yanqing. Setelah melihatnya, dia menarik napas dan melihat teratai hitam besar melayang di atas kepala Xian Yanqing. Ini jelas darah Xian Yanqing, tetapi, di sekitar teratai hitam, ada 9 cakra berwarna darah yang bersinar, yang menggetarkan jiwa. Garis keturunan tingkat 9, garis keturunan Xian Yanqing, sebenarnya setinggi garis keturunan tingkat 9, yang benar-benar menakutkan. Kita harus tahu bahwa Xian Yanqing belum menembus Wuzong dan membangkitkan garis keturunan kedua. Dengan kata lain, garis keturunan pertamanya setinggi level 9. Garis keturunan penyihir kecil ini sangat tinggi. Tidak heran kekuatan bertarungnya begitu kuat. Dia benar-benar jenius. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan Xian Yanqing. Garis keturunan pertama telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat biasa. Aku benar-benar tidak tahu tingkat apa yang akan dia bangun dari garis keturunan kedua. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Segera setelah itu, Lu Ming terus menyempurnakan obat mujarab kuno 1 elemen. Energi yang mengepul terus diubah menjadi energi sejati, dan basis kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Segera,
Sebotol ramuan benar-benar disempurnakan, dan kultivasi Luming mendekati tahap tengah dari lapisan ke-9 seniman bela diri yang hebat. Terus menyempurnakan. Setengah hari kemudian, Luming memurnikan 12 botol pil berturut-turut, dan kultivasinya mencapai puncak tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Pada saat ini, tubuh Xian Yanqing tidak jauh, dan ada fluktuasi yang kuat, dan kultivasinya juga telah mencapai puncak lapisan ke-9 dari seniman bela diri yang hebat. Setelah mencapai puncak lapisan ke-9 dari seniman bela diri yang hebat, Anda dapat mulai menelan pil pemurnian darah dan kristal darah, mulai memadatkan garis keturunan kedua, dan mengumpulkan energi untuk kebangkitan garis keturunan kedua. Proses ini disebut koagulasi, juga dikenal sebagai master setengah langkah. Dalam proses pembekuan darah, darahnya kuat, lebih kuat dari puncak ahli bela diri Jiu Zhong. Sebuah kristal pemurnian darah muncul di tangan Xian Yanqing, dan dia mulai menelannya dalam satu tegukan. Segera, cahaya darah yang kental terpancar dari tulang punggungnya. Tanpa membuang waktu, Luming juga mengeluarkan kristal darah murni dan menelannya dalam sekali teguk. Segera setelah kristal pemurnian darah berada di mulut, itu berubah menjadi energi darah yang mengepul, yang diserap oleh tulang belakang, dan mulai mengembun di bawah pembuluh darah pertama. Di tempat itu, titik terang berwarna merah darah mulai muncul, dan perlahan menjadi lebih terang dengan masuknya energi darah. Setelah beberapa napas, energi darah dari satu kristal pemurnian darah diserap, Luming mengeluarkan beberapa sekaligus dan menelannya dalam satu tegukan. Cahaya merah darah di tulang belakang semakin besar dan terang. Segera, lusinan kristal pemurnian darah yang didapat Luming di sini semuanya habis. Kemudian, dia meraih kekosongan dengan tangannya, dan segenggam pil pemurnian darah muncul, dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, saya mengambil segenggam lagi. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan seseorang di depannya, dan membuka matanya tanpa sadar. Tapi dia melihat sepasang mata besar yang cerah menatapnya dengan heran. Itu Xian Yanqing. Nest, apa yang kamu lakukan? Membuatku takut sampai mati. Teriak Luming. Xian Yanqing mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, apakah kamu punya pil pemurnian darah? Berapa banyak yang kamu punya? Aku punya pil pemurnian darah, jadi berapa bukan urusanmu? Kata Luming. Bisakah kamu memberiku sedikit? Xian Yanqing tergagap seolah sulit berbicara. Tidak, aku akan membiarkanmu menerobos, dan menginjakku di masa depan. Luming dengan tegas menolak. HMPH, apakah menurutmu aku tidak akan bisa menginjakmu jika kamu tidak memberiku pil pemurnian darah? Xian Yanqing mendengus dingin, menggertakkan giginya dengan keras, memperlihatkan beberapa gigi putih dan sebening kristal. Segera, dia menoleh dan berjalan ke samping. Tapi dalam 1 menit, dia kembali lagi, menatap Luming dengan mata terbelalak. Apa yang ingin kamu lakukan? Luming bertanya tanpa berkata-kata. Bisakah aku membeli pil pemurnian darah darimu? Berapa banyak kristal spiritual yang kamu inginkan? Bisakah kamu membuat harga? Atau kamu dapat menukarnya dengan harta? Kata Xian Yanqing. Oh, tukarkan dengan harta. Tidak apa-apa. Bagaimana? Saya akan berbicara tentang beberapa harta. Jika Anda memilikinya, saya akan menukarnya. Kata Luming. Oke, beritahu aku. Kata Xian Yanqing. Esensi Suanyang, 10 tulang persegi. Luming terus melaporkan nama 5 jenis bahan alami dan harta duniawi. Kelima jenis harta surga, material, dan bumi ini adalah semua bahan yang dibutuhkan untuk mempraktikkan seni bertarung naga sejati tingkat kelima. Sayangnya, Su Xian Yanqing menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, mengatakan tidak. Kamu tidak punya, jadi bagaimana kamu mengubahnya? Bagaimana dengan itu, elemen naga apa, esensi naga, beri aku sedikit, dan aku bisa menukarnya denganmu. Luming cemberut. Aku tidak memiliki esensi naga dan elemen naga, tapi aku memiliki manik tulang naga. Apakah menurutmu itu akan berhasil? Xian Yanqing bertanya dengan penuh harap. Apa? Manik tulang naga banjir? Apakah kamu benar-benar memilikinya? Keluarkan dan lihatlah. Luming bertanya dengan penuh semangat. Telapak tangan Xian Yanqing bersinar, dan saat berikutnya, manik tulang merah menyala seukuran kepalan tangan bayi muncul di telapak tangan Xian Yanqing. Ini benar-benar manik tulang naga,
Atau manik tulang naga api? Luming sangat gembira. Tidak perlu menggunakan bahan semacam itu untuk berlatih teknik pertempuran naga. Ada beberapa pengganti, tapi pengganti ini lebih berharga. Misalnya, hal-hal pada naga asli semuanya adalah harta yang tak ternilai, dan memiliki salah satunya dapat membuat terobosan seni sejati naga pertempuran. Meskipun Jiaolong bukan naga asli, ia memiliki darah naga asli, juga merupakan spesies alien yang sangat langka, dan juga memiliki beberapa fungsi. Luming baru saja mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka Xian Yanqing benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Biarkan aku melihat. Luming mengambil manik tulang naga dan melihatnya dengan hati-hati. Naga yang menghasilkan manik tulang naga memiliki basis kultivasi yang sangat dalam. Selama memiliki manik tulang naga ini, dikombinasikan dengan bahan lain, trik pertempuran naga berhasil menembus lantai 5, pikir Luming pada dirinya sendiri. Bagaimana? Tidak apa-apa, aku akan menukar 2000 pil pemurnian darah denganmu. Kata Xian Yanqing. 2000 keping. Kamu pikir itu cantik, kamu singa. Luming kaget dan berteriak. Ini adalah manik tulang naga, tapi aku mendapatkannya dengan harga mahal. 2000 pil pemurnian darah tidak banyak. Kata Xian Yanqing. 500? Kata Luming. Apa? Apakah kamu memotong terlalu banyak? 1500 keping, tidak kurang. Xian Yanqing menggertakkan giginya. 800, tidak lebih. Kata Luming dengan bibir gemetar. 1200? 900? 1000 pil pemurnian darah, tidak boleh kurang, aku tidak akan mengubahnya. Xian Yanqing berkata dengan kejam. Oke. Setuju. Luming setuju dengan wajah patah hati. Bab 280 Situs Pemakaman. Dia mengeluarkan 1000 pil pemurnian darah dan menukar manik-manik tulang naga dengan Xian Yanqing, dan masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Xian Yanqing dengan gembira berlari ke samping untuk memperbaikinya. Luming melihat manik-manik tulang naga dan sangat gembira. Setelah menyimpannya, dia terus melahap pil pemurnian darah. 2 hari kemudian, semua pil pemurnian darah yang tersisa disempurnakan oleh Luming, dan tulang belakang Luming penuh dengan darah. Tapi Luming tidak terburu-buru untuk menerobos Wusong, dia merasa itu tidak cukup, dan dia perlu terus memurnikan harta seperti pil pemurnian darah dan kristal darah. Pada saat ini, Xian Yanqing duduk bersila, darah di tulang belakang lebih kental daripada Luming, dan ada fluktuasi yang mengerikan. Jelas pil pemurniannya tidak sebanyak Luming, tetapi volatilitasnya lebih kuat dari Luming, yang merupakan alasan bakatnya. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan fluktuasi yang menakutkan mengintai, Xian Yanqing membuka matanya. Apakah kamu masih memiliki pil pemurnian darah? Xian Yanqing menanyakan pertanyaan pertama setelah menyelesaikan latihannya. Luming merentangkan tangannya dan berkata, sudah pergi, aku tidak terlalu memikirkannya. Kalau begitu bunuh mereka, pasti ada banyak kristal pemurnian darah pada orang lain. Mata Xian Yanqing berkilat dingin. Hanya apa yang aku inginkan? Luming tersenyum tipis. Segera, keduanya pergi dari sini, memilih arah, dan lari. 2 jam kemudian, keduanya berhenti di sebuah bukit tandus. Karena keduanya merasa darah kedua yang tidak terbangun itu berdenyut, seolah tertarik oleh sesuatu. Di sana. Keduanya menuju ke arah itu. 10 mil jauhnya, hutan batu tanpa batas muncul. Pilar batu berdiri di sana satu demi satu, dan pilar batu ini diukir menjadi berbagai bentuk, seperti harimau, singa, serigala. Bahkan ada patung orang dewasa, naga sungguhan, dan sebagainya. Desir. Desir. Di sekeliling, banyak sosok muncul, bergegas menuju hutan batu dengan cepat. Boom. Di hutan batu, ada raungan konstan, jelas ada yang berkelahi. Luming dan Xian Yanqing saling memandang dan bergegas menuju Silin. Kematian. Di samping, seorang pemuda dari tingkat pertama Wusong datang untuk membunuh Luming, yang ditembak di jantung oleh Luming. Pria muda ini menatap dengan mata terbelalak sampai mati, penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Luming saat ini sangat dekat dengan Wusong, dan dia bisa disebut master setengah langkah, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Level pertama Wusong biasa, Luming dapat membunuhnya dengan satu gerakan.
Begitu pemuda itu meninggal, semua darah, ki, esensi, dan darahnya dipadatkan menjadi kristal darah. Ada 16 di antaranya yang dikumpulkan oleh Luming. Pada saat yang sama, energi sejatinya menyembur keluar, dan cincin penyimpanan pemuda itu juga dikumpulkan oleh Luming. Melanjutkan, di sepanjang jalan, banyak orang mencoba menyerang Luming dan Xian Yanqing, tetapi mereka semua dibunuh tanpa ampun. Kombinasi kekuatan angin dan kekuatan apiku sangat besar, tapi itu hanya kombinasi dan tidak bisa diintegrasikan sepenuhnya. Jika kedua kekuatan itu bisa diintegrasikan sepenuhnya, kekuatannya akan lebih menakjubkan lagi. Terintegrasi sepenuhnya? Bagaimana dengan fusi? Jika berhasil, itu akan menjadi kartu truf saya. Luming berpikir sambil bertarung. Segera, keduanya berlari sejauh 10 mil, dan ketertarikan pada darah menjadi lebih kuat. Segera, sebuah lubang muncul di depannya, dan berbagai pola terukir di sekitar lubang itu. Ketika keduanya berjalan ke dalam lubang dan melihatnya, mereka tiba-tiba merasa ngeri. Di dalam lubang terdapat banyak tulang, semua jenis makhluk, humanoid, dan berbagai monster. Di antara tulang putih, ada kristal berwarna merah darah yang memancarkan kecemerlangan berwarna darah. Kristal darah yang dimurnikan semuanya adalah kristal darah yang dimurnikan. Yang menarik garis keturunan mereka adalah kristal darah yang dimurnikan. Ini bukan yang tersisa sekarang, tapi yang tersisa di zaman dahulu. Tempat ini adalah kuburan, atau tempat pengorbanan kuno. Xian Yanqing sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. Kristal pemurnian darah adalah kristal pemurnian darah. Ini semua milikku. Di sekeliling, sosok muncul, dengan nyala api di mata mereka, melihat ke bawah. Kamu? Mencari kematian. Kamu yang mati. Desir. Beberapa sosok melompat ke dalam lubang dan bertarung di udara. Pada saat ini, Kuluming dan Xian Yanqing juga melompat ke dalam lubang. Tiba-tiba, seseorang menyerangnya. Menabrak. Luming langsung memukul tuan muda dari tingkat pertama Wuzong menjadi daging cincang dengan cetakan telapak tangan manusia, dan dipadatkan menjadi kristal pemurnian darah di udara. Dan Xian Yanqing juga sangat kuat, teratai hitam terbang keluar, dan memenggal kepala Master Wuzong tingkat pertama. Begitu mereka berdua mendarat, Zenki menyembur keluar dan tersapu, dan kristal pemurnian darah dikumpulkan oleh mereka berdua. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Luming mengumpulkan ratusan kristal pemurnian darah. Melihat sekeliling, masih banyak lagi, bahkan ada yang terkubur di tulang belulang. Ambil, ambil. Luming dan Xian Yanqing mengumpulkannya dengan sepenuh hati. Sial. Ketika yang lain melihatnya, mata mereka merah, dan mereka menyerah satu demi satu, bergegas turun untuk memperebutkan kristal pemurnian darah. Weng! Pada saat ini, cahaya pisau tiba-tiba memotong dari atas. Ada teriakan, dan 5 atau 6 orang muda dipenggal dengan satu pisau. Kemudian, seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan pedang di punggungnya muncul di atas lubang. Zhao Hong, ini Zhao Hong. Ayo pergi. Orang-orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan terbang ke langit dengan cepat, mencoba melarikan diri, tetapi saat berikutnya, kilatan pedang melintas, dan semua orang itu terpotong. Menjadi 2 di udara. Mati! Zhao Hong dengan santai melirik Luming dan Xian Yanqing yang berada di dalam lubang, dan kemudian menebas mereka dengan satu pukulan. Cahaya pisau itu pucat, dan niat membunuh itu seperti salju di musim dingin, yang sangat dingin, menutupi mereka berdua. Human Dao Palm. Tangan hebat setan surgawi. Luming dan Xian Yanqing berteriak pelan, bergabung untuk melawan musuh. Di hadapan musuh yang begitu kuat, tidak ada yang ragu, selain bergabung. Ledakan. Dengan raungan, Luming dan Xian Yanqing mundur. Mata Zhao Hong bergerak, dia sedikit terkejut, dan berkata, saya tidak berharap 2 seniman bela diri yang hebat memblokir pedang saya. Ini sangat langka di dunia, tetapi hari ini, Anda masih akan mati. Boom. Aura yang kuat meletus dari tubuh Zhao Hong, dan cahaya seperti pedang membubung ke langit. Potong. Lalu, potong dengan pisau. Kembali. Luming dan Xian Yanqing mundur dengan cepat bahkan tanpa memikirkannya. Menabrak. Dengan pedang Zhao Hong, dia menebas ribuan tulang putih di dalam lubang, dan tulang-tulang itu segera hancur,
dan dia menembak dengan liar, satu demi satu kristal pemurnian darah terbang ke langit, dan jatuh lagi. Mengaum. Di sini, perubahan mendadak terjadi. Di bawah lubang, di bawah ribuan tulang putih, tiba-tiba terdengar raungan yang menakutkan. Aura yang menakutkan dan ganas muncul dari bawah tulang. Menabrak. Kemudian, tulang putih itu meledak di bawah lubang, dan seekor makhluk keluar. Makhluk berbentuk manusia ini memiliki tinggi 3